Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya semua? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul pada malam hari ini yang mengawali tahun 2023 ini. Kita adakan persekutuan ya, sesama saudara seiman kita di tempat ini, saling bercengkrama. Ya, kita saling berkenalan juga, mungkin ada yang tidak pernah bertemu karena yang satu ibadah pagi, yang satu ibadah sore. Ya, kita disinilah saling menatap wajah. Ya, kita mau bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita percaya kita di tempat ini semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya dulu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Coba lihat dulu kanan kirinya, adakah wajah-wajah yang bersuka cita? Lihat dulu, benar nggak? Katakan, kita mau bersuka cita malam hari ini. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Kita mau membawa pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka kepada Dia. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu, saudara-saudari. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita coba katakan kanan kirinya, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita mulai lagi bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Sebab Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita yang daripada surga bagi setiap kehidupan orang yang percaya. Kita mulai lagi memuji Tuhan kita. Katakan kanan kirimu, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, amin. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, katakan di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sukacita. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, katakan bersuka. Amin. Lebih lagi katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan bersuka, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka
bersukacita. Karena sekarang bersuka. Bersuka, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah sukacita kita terus meluap, melimpah di dalam Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus memberikan sukacita dari para surga bagi kita. Baik, Bapak Ibu nih, sebelum kita mulai ibadah kita akan bermain sebentar. Ya, mainan kita main biasa. Saya akan hitung mulai dari Eca ya. 1, 2, 3. 1, 2, ingat ya. 3. 1. Langsung dulu saja ya. 2. Ibu susah. 3. 1, 2, 3. Oke. Pak Yohanes Yulia 1, Pak Yohanes 2, 3 Pak Hau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ibu 1, Bapak 2, 3. 1, Pak Poltak 2, Ibu Desi 3. Winda 1, Pak Yanto 2, Pak Alek 3. Oke. Yang 1 sebelah kiri, yang 2 di tengah, yang 3 sebelah kanan. Ya, silakan. Yang 1 sebelah kiri saya, yang 2 di tengah, yang 3 paling sebelah kanan saya. Kita permainan yang sudah sering kita mainkan ya. Kita tetap akan uji kekompakan setiap tim. Yang pertama kekompakan. Yang kedua, bisa enggak kita menjaga rahasia? Ya. Karena kita akan berat, kok ini bisa banyak sekali nih. 1, 2, 3. Perasaan tadi baginya rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok bisa 11? 9 ini 11. Oh enggak apa-apa lah. Kita akan main pinsut. Oke. Pinsut seperti biasa. Ya, pinsutnya Samson, Singa sama Delila ya. Nanti ketua kelompok 1 di sini yang paling senior Ibu Agnes ya. Di sini yang paling senior Bapak Rianto. Di sini yang paling tua Bapak Alek ya. Silakan kelompok 3. Silakan duduk terlebih dahulu. Perlawanan pertama adalah kelompok 1 melawan kelompok 2. Ya, yang menang nanti duduk. Nanti yang paling terakhir yang kalah, mereka harus menunjukkan satu yel-yel yang kompak aja. Oke? Jadi ini diremuk dulu. Yel-yel apa kira-kira? Siapa tahu kalah. Ya. Yang pasti yel-yelnya tentang kerohanian ya. Misalnya kami pasukan Kristus. Wah, maju, siap. Wah, diremukkan dulu. Ya. Nanti ini ada jatahnya untuk berembuk. Karena ini masih bensut, ini silakan berembuk dulu. Siapa tahu nanti ini kalah, kan udah ada persiapan biar tidak berlama-lama. Baik, yang ini akan beradu pingsut. Samson itu gayanya Samson. Wow. Coba ya. Samson. Jadi nggak ada yang Samson. Nah, yang nggak ada ya. Itu nanti ada tuh. Kalau itu gaya Delila ya. Delila ya. Kalau gaya singa ya. Oke, jelas ya. Samson gaya seperti ini, Delila agak seperti ini, singa ya. Oke, pinsut 3 kali. Yang menang duduk, yang kalah lawan yang ini. Ya. Oh, yang kalah lawan yang menang lawan yang ini. Yang kalah duduk dulu nanti berarti. Yang menang langsung main, ya. Karena kalau dia kalah, lalu lawan yang ini kalah, udah pasti dia yang paling kalah ya kan. Udah nanti dapat hukumannya. Oke, silakan tentukan per kelompok, bisik dulu. Silakan berembuk dulu apa gaya yang mau dia akan ditampilkan. Silakan, jangan sampai ketahuan. Silakan yang
Oke, sip. Kelompok 1 sip. 1 udah ya. 2, oke. Sekarang yang 2 hadap ke kanan, tembok kanan. Yang 1 hadap ke tembok kiri. Ya, agak mundur. Yang 2 agak maju. Yang 2 agak maju dulu. Bapak yang 2 agak maju. Agak maju sini. Agak maju. Oke, stop. Ya, yang ini agak mundur. Agak mundur. Oke, stop. Maju mundur lagi. Lagi. Oke, stop. Hitungan ketiga, langsung balik badan. Tunjukkan apa kekompakannya ya. Tadi udah diremukan ya. Oke, balik badan tunjukkan misalnya regu 1 Samson semuanya ya, nggak ada yang Samson, ada yang singa, nggak ada, harus kompak semuanya ya. 1. Regu 1 dulu. Regu 1 siap gerak. 3 langkah ke kanan jalan. Ya, geser ke kanan, regu 1 geser ke kanan. Oke, stop. Dah. Oke, persiapannya. 1, hitungan ketiga balik belakang ya. 1, 2, 3. Ya, menang singa ya. Oke, 1-0. Singa melawan Delila, singa yang menang ya. Silakan kesempatan kedua. Oke, kesempatan kedua silakan. Berembuk, nggak boleh ngintip. Udah? Iyalah, melawan mah. Kan 3 kali. 1. Udah mulai. Udah. 1, 2, 3. Oke, menang singa. Skor 2-0. Berarti menang ya. Karena 3 kali pinsut, 2-0 udah pasti menang. Berarti yang regu yang kalah silakan duduk. Yang regu belakang berdiri. Oke. Ya, persiapan, balik belakang. Rembuk dulu. Oke. Nampaknya kaum ibu-ibu ini jago ya. Udah biasa ngerumpi soalnya. Wajar kalau bapak-bapak tadi kalah ya. Soalnya lawannya ibu-ibu yang udah bisa ngerumpi ya. Udah? Oke, persiapan. 1, 2, 3. Oh, Samson menang. 1-0. Ibu-ibu ini memang jago ngerumpi ternyata. Ayo. Udah? Oke, regu 1 udah. Oh, panjang nih. Udah gak? Balik belakang, Mak. 1, 2, 3. Sama ya. Sama-sama Delila ya. Tolong suaranya ya. Jangan hanya. Ini apa coba?
Ha, ini ular kah apa? Ya suaranya. Delila. Ha, ini apa? Satu kali lagi. Kan, ya itu kosong. Yang ketiga ini kan satu kali. Kalau ini menang udah pasti menang. Kalau ini menang satu kali lagi. Oke. Sip. Dah. Gue panjang nih. Oke. 1, 2, 3. Singa menang. Satu kali lagi. Satu sama. Sekali lagi. Penentuan. Cepat ya. Langsung ya. 1, cepat penentuan, cepat. Rumuskan langsung. 1. 1, 2. Diskualifikasi. Oke. 1, 2, 3. Oh, sama-sama menang. Oke, duduk. Silakan. Sini berdiri, karena regu ini masih belum melawan. Regu yang berikutnya melawan dulu. Lawan regu ini. Loh, kalau mereka yang menang, berarti kan satu penangan semua. Ya. Kalau yang ini kalah, berarti ini juara pertama, juara kedua, ini yang kita hukum. Oke, langsung merebuk. Ini kan tadi kalah. Cuma kan belum melawan kalian nih, Ayo, silakan dirembukan langsung. Cepat, Pak. Oke. Satu. Udah, ayo. 1, 2, 3. Oh, menang singa. 1-0. Ayo cepat persiapan. 1, 2, 3. Oke. Wah, regu 2 nih cepat nih, kompak. Ayo. Wih, lama benar nih. Oke. 1, 2, 3. Menang Delila. Satu kali lagi. Ayo, satu kali lagi. Yang terakhir ini disebutkan ya. Samson Kasinga Delila ya. Oke, dah, sip. Persiapan. Satu, 2, 3. Oke, Samson menang. Silakan regu 2 di depan semuanya. Langsung tunjukkan yel-yel kekompakannya. Karena kalah ada, silakan. Yang singkat aja. 3 kata, 4 kata nggak apa-apa. Contoh, apa? Yes. Oh, silakan.
Oke. Oke, kita tunjukkan ya. Aksinya, silakan berbaris sama Gus Rapi. Ya. Silakan dipimpin Mbak, dipimpin. Oke, 1, 2, 3, silakan Mbak. Oke, tepuk tangan. Oke, saya serahkan pada Ibu Purnama. Baik Bapak Ibu, salam. Ada sukacita malam hari ini, amin. Haleluya, saya melihat wajah-wajah yang tersenyum ceria ya, karena kita ada di dalam suasana fellowship yang begitu erat. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita mau masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu di tempat ini. Jika kami boleh berkumpul bersatu di tempat ini ya Bapa, untuk kami boleh berfellowship, bahkan kami sebentar mau memuji memuliakan Tuhan. Kami mau masuk dalam persekutuan kami rindukan ya Tuhan Engkau terus hadir dan terus setiap kami mengalami Engkau di dalam setiap ibadah persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Engkau yang beracara, Engkau yang menyatakan kasih-Mu bagi kami lebih lagi pada kesempatan malam hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan sebuah pujian. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu kita mau terus meninggikan nama Tuhan dan kita mau katakan kebaikan dan nyanyikan kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan
bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik untuk setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan terus Ia nyatakan, rahmat-Nya tidak berkesudahan. Ia terus nyatakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau menyatakan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami boleh menikmatinya. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami bersuka cita. Kami punya Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami pada malam hari ini. Biarlah dengan hati yang bersyukur kami memberikan kepada Tuhan yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Hati yang bersyukur, kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, memuji-Mu. Aku memuji, kami menyembah. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Kami bersyukur.
bersyukur Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Engkau baik. Haleluya. Oh, kami mau nyanyikan kasih dan kesetiaan-Mu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Hati kami melimpah dengan syukur sebab perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau naikkan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan Juru Selamat kehidupan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami keluarga besar GBI Putus Sibau, kami berkumpul bersama-sama untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Bahkan ucapan syukur kami semua Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2022. Kami bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Sehingga malam hari ini kami bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Semua kami mengalami Tuhan. Oleh karena itu segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini sebagai dasar pertemuan kami, sukacita kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kami ingin diubah oleh Tuhan, kami ingin dilawat oleh Tuhan, kami ingin dipulihkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami mempersiapkan hati pikiran kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami mengalami Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Baik. Malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Ya. Kita baca bersama-sama ya, karena hanya satu ayat saja. Kita membaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang Yesus kasihi, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu rahasia mengalami keajaiban Tuhan. Nah, Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan diberkati oleh Tuhan. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati oleh Tuhan. Siapa keturunan Abraham itu? Ada yang tahu keturunan Abraham? Ada 2 keturunan Abraham yang dicatat di dalam Alkitab. Pertama, Ismail. Ismail itu keturunan Abraham. Yang kedua, Ishak menjadi keturunan Abraham juga. Nah, Ismail itu diperanakan oleh Hagar, sedangkan Ishak diperanakan oleh Sarah. Ishak adalah anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham ketika Abraham sudah lanjut usianya. Lalu apakah Ismail diberkati oleh Tuhan? Jelas. Jelas. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kalau saya mencatat di sini, di dalam Kejadian 17 ayat 20 dikatakan nih, tentang Ismail aku telah mendengar permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itu komitmen Allah kepada keturunan Abraham. Jadi kalau kita lihat bahwa Ismail diberkati oleh Tuhan, wah itu komitmen Tuhan. Dia tahu bahwa Ismail itu keturunan Abraham juga. Bukan berarti karena Ismail bukan keturunan Abraham atau oleh bangsa yang lain menjadi bangsa yang besar, Tuhan memberkati Ismail juga. Jangan iri Bapak Ibu. Kalau ada tetangga kita diberkati oleh Tuhan, atau siapapun sanak saudara kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan berkata di dalam perjanjian dengan Abraham, keturunanmu aku akan memberkati. Ismail juga menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk memberkatinya. Tetapi malam hari ini kita tidak membahas Ismail. Kita akan membahas Ishak. Ya, Ishak kita tahu bahwa dia adalah anak perjanjian dari Tuhan. Ya, anak perjanjian dari Tuhan. Allah menepati janjinya kepada Ishak, Bapak Ibu. Komitmen Allah kepada Abraham, dia katakan, aku akan memberkati keturunanmu.
Keturunan yang mana? Ishak adalah bagian dari rencana Allah. Ishak diberkati oleh Tuhan. Komitmen Allah tidak pernah berubah. Tidak. Dia berjanji kepada Abraham, keturunanmu. Karena apa? Ketika Allah datang kepada Abraham dan Sarah, dia katakan bahwa malaikat Tuhan katakan, Abraham, tahun depan seperti masa sekarang ini, Sarah akan mengandung. Kalian dua punya anak nanti. Ya, kalian dua akan punya anak. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Abraham, usia Abraham sudah 100 tahun. Usia Sarah sudah 90 tahun. Itulah dinamakan anak perjanjian. Dan Allah, sekali lagi saya katakan, dia berkomitmen untuk memberkati Ishak, Bapak Ibu. Komitmennya jelas. Ketika dia berkata kepada Abraham, keturunanmu akan kuberkati, keturunanmu akan memiliki bangsa-bangsa yang ada di sekitar ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan katakan kepada Abraham, tinggallah di negeri ini. Maksud saya ketika Allah memberkati Ishak, Allah berfirman kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpahku, ya, sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Allah menepati janji yang dinyatakan kepada Abraham bahwa Ishak ini akan menjadi bangsa yang luar biasa. Di lain kesempatan, Ishak diberikan janji kepadanya bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Inilah rahasia pertama, kenapa Ishak diberkati, karena Ishak menerima janji yang Allah berikan kepada bapaknya, diturunkan kepada Ishak. Nah, bagaimana dengan janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita hari ini? Jelas, janji yang Tuhan berikan kepada kita adalah Dia berkata bahwa Allah memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini mungkin kita mendengar bahwa banyak orang berkata bahwa begitu susahnya, begitu sulitnya kita di dalam dunia ini. Tetapi Allah berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Allah memberikan Yesus kepada kita, memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki keselamatan. Itu janji Tuhan kepada kita. Nah, janji yang selanjutnya adalah Allah memberikan Roh Kudus kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika di dalam Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita, menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, janji yang Tuhan berikan lagi kepada kita adalah Dia akan datang lagi. Bapak Ibu, betapa kalau orang dunia katakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, tidak bagi kita. Karena kita menunggu pasti bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Kapan? Tidak ada yang tahu. Tetapi kita percaya bahwa Yesus pasti akan datang. Itulah janji yang dikatakannya kepada kita. Hari-hari ini kita mungkin pernah mendengar janji-janji orang kepada kita. Tetapi ingat, janji yang kekal, janji yang luar biasa itu hanya datang daripada Tuhan. Kita mungkin merasa di PHP, diberi, ini harapan, tinggal harapan, tapi tidak ada menjadi kenyataan. Tetapi Yesus yang kita percaya, Dia memberikan janjinya kepada kita. Dia datang sebagai penyelamat. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Itu janji yang diberikannya kepada kita. Nah, rahasia yang kedua, kenapa Ishak diberkati oleh Tuhan? Ya, karena Ishak itu taat, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tinggallah Ishak di Gerar. Nah, Ishak tinggal di sana, ya.
Panjang nih khotbah kita malam hari ini, biar agak lapar kita makan ya. Saya mempersiapkannya kemarin karena saya mau pulang, Kero bilang, Pak, Bapak yang khotbah. Wih, saya bilang ini mesti panjang ini. Karena apa? Karena kita makan. Kawan-kawan yang sudah bakar ayam, bakar ikan, biar dingin dulu lah. Yang penting nanti kita makan banyak ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Jadi ayat sebelumnya, di ayat yang kedua katakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepada. Konfirmasi langsung daripada Tuhan kepada Ishak. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, manusia punya kehendak bebas. Ishak bisa saja pergi ke Mesir. Tuhan bilang, jangan Ishak, jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini saja, aku akan memberkatimu. Ketaatan Ishak kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Bapaknya, dia tunjukkan bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Ada jaminan? Ada. Ada jaminan Bapak Ibu. Tuhan katakan, aku akan diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Ini jaminan yang Tuhan berikan bahwa Ishak boleh tinggal di Gerar. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Ishak pergi keluar dari apa yang Tuhan sampaikan, saya yakin Ishak tidak diberkati oleh Tuhan. Oleh karena ketaatannya, oleh karena kesungguhan hatinya percaya kepada Tuhan, kepada Allah, maka Ishak sungguh-sungguh taat apa yang disampaikan malaikat Tuhan, sampaikan Allah kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, aplikasi dengan kita, cek diri kita masing-masing. Saya tidak bisa ngecek Bapak Ibu ya, tapi kita coba merefleksi diri sendiri. Apakah kita sudah mulai taat? Atau belajar taat? Atau sekarang sudah tidak taat lagi? Kenapa? Karena banyak yang bisa kita katakan, Tuhan, aku begini. Pertolongan belum pernah datang Tuhan. Aku sudah lama menunggu apa yang Tuhan janjikan kepadaku. Sudah capek Tuhan. Sudah puluhan tahun aku menunggu. Sudah belasan tahun aku menunggu. Tapi belum juga menjadi bukti. Aku coba cari. Aku coba keluar dari jalurnya Tuhan. Boleh? Silakan. Tapi ingat, konsekuensi yang harus kita alami ketika kita keluar dari jalurnya Tuhan, keluar dari petunjuk Tuhan, berat Bapak Ibu, berat. Tetapi kita harus belajar taat. Di sini saya lihat ada beberapa anggota baik TNI maupun Polri, ya. Kita belajar disiplin dengan mereka. Kalau di sekuler atau di sipil, kita tidak pernah, ya boleh dikatakan tidak terlalu bisa ya mengalami namanya sebuah ketaatan. Tetapi doktrin yang diajarkan oleh TNI dan Polri, setiap apa yang disampaikan komandan, disampaikan pimpinan, siap. Tidak kata, Pak, gimana kalau begini Pak? Coba tanya dengan Pak Charles, push up kau, ini perintah, jangan macam-macam. Kalau masih gitu masih enteng, ya. Kalau misalnya dengan cara apapun, kalau kita sudah diperintah, maka kita mesti taat. Belajar kita menjadi taat. Nah, apalagi kepada Tuhan, kita mesti taat apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Bisa saja terjadi Bapak Ibu. Bisa saja melalui hamba-hamba Tuhan. Bisa melalui renungan, bacaan firman Tuhan. Kita diperintahkan untuk taat kepada firman Tuhan. Taat akan perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, kita akan mengalami sebuah keajaiban, sebuah kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita belajar taat. Sekali lagi, Ishak kalau dia tidak taat, habis. Dia bisa saja pergi ke Mesir, bisa pergi saja ke tempat lain. Apakah Ishak diberkati? Jelas,
tidak akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, tinggallah kamu di Gerar. Jangan pergi ke Mesir, jangan coba-coba cari jalan lain lagi. Karena aku akan memberkatimu ketika engkau ada di sini. Taat akan membawa kepada kita ke sebuah keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang menjadi titik klimaks dari sebuah keajaiban Tuhan yang dilakukan oleh Ishak adalah Ishak melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup penuliskan begini, tahun itu hasil panen Ishak luar biasa banyaknya. 100 kali lipat daripada yang telah ditaburnya, karena Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu, ketika kita taat, ketika kita patuh dengan apa yang disampaikan, apa yang diberitahukan kepada kita, maka kita pasti akan melakukan itu. Ya. Ketika saya dulu pelayanan di Rutan, saya ceritakan dengan mereka di Rutan, jangankan hal yang baik, hal yang tidak baik, kalau kita kompak dan kita taat melakukannya, pasti akan bisa terjadi. Misalnya, kita copet dompet orang. Mungkin kita coba-coba belajar. Bosnya bilang, copet, pergi, cari itu uang supaya untuk kita. Dia berusaha melakukan kejahatan. Kalau kita benar-benar melakukan itu, benar-benar setia melakukan itu, maka kita akan mendapat. Apalagi dalam hal yang baik dan benar. Ishak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa yang ditaburkan Ishak? Pada masa kekeringan pada saat itu, ya, mungkin saja gandum yang ditabur Ishak. Tetapi pada prinsipnya adalah sebuah tanaman yang bisa mengenyangkan kehidupan mereka. Mungkin jagung ditabur mereka, jelai kah, padi kah, dan sebagainya. Tetapi Ishak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, lalu menaburlah Ishak. Ya, di sini tidak dikatakan dengan sungut-sungutkah dengan apa-apa, tapi Ishak melakukan perintah yang disampaikannya. Lakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka Allah melipat gandakan hasil yang sebenarnya tidak mungkin. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Di masa kekeringan Ishak menabur dan dia berhasil mendapatkan 100 kali lipat. Hanya di kalimat terakhir katakan, karena Tuhan yang memberkati. Wow, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Tuhan kasih perintah dengan kita, sepertinya tidak mungkin, sepertinya kita bertanya, Tuhan, benar enggak ini yang kau perintahkan kepadaku? Kalau Tuhan perintahkan, Pak Keru, besok ada orang ngantar kunci Toyota Fortuner kepadamu. Oh, senang Pak Keru kan? Kenapa? Wih, ini bukan perintah, tetapi konfirmasi Tuhan kepadanya. Lalu Pak Keru bilang, terima kasih Tuhan. Perintah Tuhan kepada Pak Keru, kuras semua uang tabunganmu, kau bagikan dengan orang-orang miskin. Tuhan, salah enggak ini ya? Benar enggak ini ya Tuhan? Aku mau puasa dulu. Aku mau dengar Tuhan bicara denganku. Kenapa? Karena rasanya tidak mungkin Tuhan berbicara seperti itu. Benarkah ini Tuhan yang bicara? Hal yang tidak mungkin Tuhan bicarakan kepada Ishak. Tabur Ishak. Tuhan, ini musim kering. Gimana aku mendapatkan air untuk nyiram tanamanku? Lakukan saja. Kalau orang Sambus bilang, do something. Dia bilang, lakukan segala sesuatu. Tanpa harus tanya, Tuhan, nanti sumur untuk nyiram tanamanku di mana? Endakkah aku dikatakan orang gila, Tuhan? Di musim kekeringan ini aku nabur. Benar aja Tuhan nih. Tapi Ishak enggak. Di dalam Alkitab tidak dikatakan dia konfirmasi dengan Tuhan. Enggak, lakukan saja. Lakukan.
apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bapak Ibu ingat beberapa minggu lalu, bahkan dalam bulan-bulan yang lalu, ketika Elisa katakan dengan ibu janda itu, Bu, buatkan dulu martabak dengan saya, buatkan roti untuk saya. Wih, penyaman-nyaman tuh, tepung tinggal segenggam lalu punuan megang. Kami mau makan apa? Aku dan anakku mau makan apa? Kami tinggal punya tepung segenggam. Bagaimana untuk kami? Lakukan saja, Bu, buat untuk saya dulu. Lalu ibu itu bilang, wih, nyaman benar. Apakah Tuhan pelihara mereka sampai hujan turun? Pasti akan tidak. Tetapi ibu itu melakukan apa yang disampaikan oleh Elisa. Buat dulu untuk saya, Bu. Nanti tepung yang ada di situ tidak akan habis. Sekali coba, mungkin dia tanya dengan, nah lagi ada enggak tepung kita? Lagi Mak, dia bilang, buat lagi untuk Elisa. Besok dia bilang, wih lagi ada Mak, dia bilang, buat lagi. Mereka makan sampai hujan turun. Ya, lakukan yang tidak mungkin Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan itu. Itu logikanya kita. Tetapi logikanya Tuhan, cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Lalu istri hamba Tuhan itu anaknya mau diambil oleh penagih hutang. Lalu Elisa bilang, apa yang ada padamu ibu? Ada minyak di dalam buli-buli itu. Kalau begitu, cari tempayan yang ada. Cari, kumpulkan dengan tetanggamu. Lalu ibu itu bilang, mana mungkin Pak, bagaimana mungkin dalam buli-buli itu tuangkan tempayan-tempayan penuh minyak. Kalau ibu itu tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh Elisa, pasti tidak akan terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Saya mempersiapkan ini, saya membayangkan bagaimana ibu itu bilang begini, nak cepat sikit nak, tuang lagi. Mana wadahnya, mana? Mak, udah habis Mak, dia bilang. Wih, cari lagi. Habis Mak, tetangga udah tidak ada lagi. Bejana. Lalu berhentilah minyak itu dituangkan dari buli-buli. Ketika kami di Komsel Laskar Kristus, saya kemukakan begini. Secara manusia memang sangat mustahil. Betul, sangat mustahil. Wadah buli-buli itu kurang lebih 5 liter dan bejana itu ada 20 liter. Bagaimana mungkin yang 5 liter itu bisa memenuhi yang 20 liter itu kalau bukan Tuhan yang bekerja saat itu. Ketaatan dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, Tuhan pasti akan melakukan yang luar biasa kepada kita semua. Amin Bapak Ibu. Tahun ini adalah tahun keajaiban yang Tuhan limpahkan kepada kita. Tahun keajaiban dan tahun kebesaran. Bagaimana kita melakukan, bagaimana kita bisa mengalami keajaiban Tuhan kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tidak akan pernah terjadi. Sangat mustahil. Tuhan tidak pernah melanggar apa yang Dia sampaikan kepada kita. Ketika Dia berfirman, ketika Dia memerintahkan kepada kita, maka itulah yang paling terbaik bagi kita. Jangan pikir panjang lagi. Tidak mungkin Tuhan, mana mungkin. Lalu saya kembali lagi dengan Ishak. Di ilmu pertanian, walaupun saya bukan seorang ahli pertanian, di musim kering, kalau kita menabur, kita menanam, mungkin juga benihnya pun tidak cukup kembali lagi kepada kita. Kenapa? Karena di musim kering kita harus menyiraminya. Kalau di sawah airnya itu udah tidak ada, tanahnya itu udah merekah, udah terbelah. Bagaimana mungkin Ishak menanam di tahun kekeringan itu, dia mendapat pelipat gandaan yang sangat luar biasa, 100 kali lipat. Tuhan lakukan itu. Karena apa? Karena dia taat, karena dia mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bapak Ibu, malam hari ini cek kita masing-masing. Adakah Tuhan memerintahkan hal yang mustahil bagi kita? Lakukan saja. Apakah Tuhan menyatakan kepada kita hal yang tidak mungkin kita lakukan? Lakukan saja.
Jangan tanya-tanya konfirmasi lagi dengan Tuhan. Kalau dia berkata, lakukan, do something. Jangan pernah tanya-tanya, aduh gimana ya? Apakah saya tidak salahkan nih? Apakah saya tidak diketawain orang kah? Lakukan saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah memerintah kepada kita. Manusia mungkin bisa salah, karena manusia penuh dengan segala tipu muslihat. Bisa salah dia memerintahkan kita. Tetapi Allah yang Abraham dan Ishak dan kita sembah, Allah yang tidak pernah salah. Dia memerintahkan sesuai dengan kedaulatannya kepada kita. Yang mustahil, itu yang kita minta kepada Tuhan. Yang biasa-biasa, Tuhan aku mau makan, aku menyuap dari sini. Tidak perlu kita bilang dengan Tuhan. Saya bisa ambil makan, kayak nanti kita makan kan. Tuhan aku makan ya. Tidak perlu. Yang tidak mungkin itulah yang kita katakan kepada Tuhan. Tuhan aku mau mengalami keajaiban-keajaiban. Aku mau mengalami sesuatu yang luar biasa daripada. Mari tahun ini kita pasti akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Persiapkan diri kita masing-masing. Aduh, masih banyak nih ya. Aduh. Kata kunci bagi kita malam hari ini. Kalau di dalam homiletik itu, kalau kata kunci itulah kesimpulan bagi kita. Sabar Bapak Ibu ya. Jadi kata kunci yang hasil renungan kita malam hari ini adalah lakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam memerintah. Dan endingnya pasti happy. Pasti yang terbaik bagi kita. Allah tidak pernah salah Bapak Ibu. Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu tidak pernah salah. Dia kasih tahu dengan kita, lakukan itu, maka pasti kita akan mengalami keajaiban itu dari Tuhan. Amin. Ya, saya berharap dan kita semua pasti mau mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mustahil kita akan mengalami keajaiban itu. Mustahil. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ingin bersaksi sebagai penutup. Ketika saya mengikuti open bidding, open recruitment di PT Uncak Kapos Mandiri, saya ikut, kami ada 6 orang, kita seleksi secara administrasi dan 6 kami juga berhasil lolos dan selanjutnya masuklah kami ke 3 besar dan saya ada di sana. Saya hanya bilang dengan Tuhan, Tuhan, sepertinya sulit saya masuk di sini. Sangat sulit. Kenapa? Karena ada orang yang saya, walaupun saya tidak kenal, dekat dengan pemegang saham, dekat dengan orang yang berkuasa di tempat ini. Seperti dulu waktu saya mengikuti seleksi di PDAM juga begitu. Dan ini juga saya alami. Ketika kami mengikuti tes dan sebagainya, saya hanya ingat ditanya oleh Pak Wakil Bupati. Pak Yanto, siapa? Di SPBU itu, orang lebih suka Pak dengan minyak. Apakah Bapak nanti akan melakukan hal-hal yang ya, tahu Pak Yanto? Tahu Pak. Pak, saya berkomitmen untuk tidak turut serta menyalurkan hal-hal yang tidak benar di situ. Bapak Ibu tahu? Di tempat itu kita sering lakukan dan lihat, bukan hanya di SPBU kami, tapi di mana-mana. Permainan-permainan orang yang bisa nembak lah bahasanya di sana, bisa jual solar kemana-mana. Dan itu bukan rahasia umum lagi Bapak Ibu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan pola-pola yang lama. Saya hanya berketetapan di dalam hati saya akan ke sana, saya akan lakukan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tuhan nyatakan kepada saya, singkapkan hal-hal yang tidak benar. Singkat cerita, di bulan September, kami menemukan penyimpangan penyaluran biosolar di sana. Ada 5 tangki yang dijual keluar.
Saya marah sekali. Kenapa? Karena itu subsidi. Nah, kita konfirmasi dengan pemegang saham. Ya, kadang-kadang pemegang saham juga dapat intervensi dari pihak lain. Kami mau pecat karyawan, pemegang saham bilang enggak usah. Jadi dilema kami di situ Bapak Ibu. Jadi memang seharusnya BUMD maupun PNS itu tidak boleh masuk ke ranah politik. Tetapi oleh karena pemegang saham, oleh beberapa orang yang di sana bisa bermain politik. Dan saya mau bahwa apa yang kami lakukan itu benar-benar open. Dan pada akhirnya ya orang yang mau kami pecat, kami turunkan jabatannya sehingga tidak menjadi orang lagi yang berperan aktif di sana. Nah, artinya begini Bapak Ibu, secara manusia saya mengakui bahwa tidak mungkin saya akan ada kerja di sana tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Keajaiban itulah yang saya saksikan malam hari ini, yang tidak mungkin saya rasakan, yang tidak mungkin saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada saya. Saya duluan mengalami Bapak Ibu, keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan kepada saya. Kejutan-kejutan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, oleh karena itu, saya menjadi salah satu contoh dan saya tahu bahwa kita pasti akan mengalami ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan pernah membantah, jangan pernah menyanggah, bahkan bertanya-tanya. Kalau Tuhan sudah perintahkan kepada kita, lakukan saja. Lakukan. Kenapa? Sekali lagi saya mengulang, Tuhan tidak pernah salah memerintah kepada kita. Dia punya hikmat, dia punya kebijakan, segala-galanya dia tahu yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu malam hari ini. Kami semua umat-Mu yang datang ke tempat ini mau mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kami berkomitmen, kami mau taat, kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Janji bisa tinggal janji kalau kami tidak taat dan kami melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu kami bersama-sama malam hari ini, keluarga, orang muda berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau taat, kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dengan melakukan itu maka kami akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kami akan mengalami terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami akan mengalami kejutan-kejutan yang wow, kami tidak mungkin pun akan menjadi mungkin di dalam Tuhan. Karena Engkau tidak pernah salah memerintah. Engkau tidak pernah salah menyuruh kepada kami. Ishak menjadi salah satu contoh bagi kami. Inspirasi bagi kami. Ketaatan Ishak dan kesediaannya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di musim kering, dia menabur. Dan Tuhan melipat gandakan itu menjadi 100 kali lipat. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan, Ishak menjadi kaya, menjadi sangat kaya. Oleh karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk renungan kami malam hari ini. Menjadi titik awal bagi setiap komsel-komsel kami. Untuk mengalami terobosan-terobosan. Untuk mengalami keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih banyak untuk semuanya. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Kami mengakhiri renungan kami malam hari ini dengan doa. Dan kami siap menerima kejutan-kejutan yang Tuhan berikan bagi kami. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan. Baik, terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, perlu kami sampaikan ya, untuk tahun ini kita untuk komsel ya, atau komunitas sel kita sudah berjalan ya, sebelum malam ini juga sudah berjalan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam komsel, karena kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan, bertumbuh bersama-sama. Karena di komsel ini ya
kita satu keluarga di dalam Tuhan saling menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, atau juga mungkin ada hal-hal yang biasa kita kurang mengerti ya, kita bisa sharing di Komsel. Makanya kami harapkan Bapak Ibu untuk yang belum tergabung di dalam Komsel, silakan bergabung untuk di komsel-komsel yang terdekat ya. Dan di awal tahun ini juga di bulan Februari ini ya, untuk komsel kita sudah ada perkembangan ya. Kita akan berkembang komsel lagi di daerah Sibau ya. Di daerah Sibau kita akan kembangkan satu komsel. Nanti di situ ada Pak Charles Simamura di sana mulai minggu depan Pak ya. Ya, mulai minggu depan ya, beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi nanti untuk rekan-rekan yang dari batalion ya, terus yang Bapak Ibu yang tinggal di Sibau, ada juga yang tidak hadir pada malam hari ini saya lihat ya, boleh bergabung di Komsel Pak Charles. Nanti untuk waktu dan tempatnya nanti Pak Charles akan buatkan grup ya. Ada Komsel Damai Kristus ya Pak ya, Komsel Damai Kristus namanya ya. Untuk Komsel Laskar Kristus sudah ada tempat saya, ada Komsel Pondok Daud ya, komsel saya di KS Tubun ya. Jadi yang KS Tubun dan sekitarnya boleh bergabung. Yang nanti kita terus kembangkan komsel ini. Kita target kami di tahun ini ya, untuk komsel itu kita bisa berkembang 2 komsel dan 1 komsel sudah kita kerjakan ya. Untuk kita boleh terus menjangkau jiwa, yang pasti kita boleh berkumpul bersama di dalam Tuhan ya. Karena terus terang ya, melalui komsel ini benar-benar banyak hal yang setiap kita yang banyak mengalami perubahan-perubahan ya di dalam Tuhan pastinya, karena kita merasa diberkati dalam setiap persekutuan-persekutuan kita sesama saudara seiman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu buat kehadirannya pada malam hari ini. Mungkin masih banyak yang tidak hadir karena satu dan lain hal. Terpuji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Minta kepada Bapak Gembala untuk berdoa berkat bagi kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri ada satu hal yang sangat penting yang terlewatkan ya. Ini sekaligus pembubaran panitia Natal. Jadi acara ini acara pembubaran panitia Natal, intinya sebenarnya yang disertai dengan Komsel Celebration. Komsel ini di-on-kan. Sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan kita kembali ke tema kita di tahun ini, tahun keajaiban dan kebesaran Tuhan. Dan untuk kita mengalaminya ada 3 prinsip hidup yang harus kita hidupi. Yang pertama, percayai Tuhan dengan segenap hati kita, hidup kita, bahkan level kepercayaan kita itu harus sampai kepada level mempercayakan diri kepada Tuhan. Terus yang kedua, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Nah, perbesar kapasitas rohani kita, naikkan level kerohanian kita. Nah, karena itu sama dengan kita mempersiapkan bejana kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Nanti kapan-kapan saya akan berbicara kepada Bapak Ibu tentang ketika kita meningkatkan level kerohanian kita, ada beberapa hal berkat-berkat ilahi yang bisa kita alami, yang mungkin kita selama ini enggak pernah berpikir sampai ke sana. Ya. Ketika kita meningkatkan level kerohanian kita, memperbesar kapasitas rohani kita, Bapak Ibu perhatikan, perlindungan, pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan itu akan semakin ketat dan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini para prajurit ini akan sangat lebih mudah memahami itu. Ketika pangkat masih kopral, perlindungan kepada kita itu hanya secara umum saja, betul? Contohnya di batalion hanya sebagai korps anggota batalion, betul ya? Baik di kepolisian juga begitu.
Tapi coba kalau pangkat mereka naik. Letkol. Mulai ada pengawal pribadi. Apalagi sampai ke jenderal. Bukan hanya ajudan, tapi penjaga rumah juga ada. Paham itu maksudnya? Paham maksudnya itu? Semakin tinggi kerohanian saudara dalam Tuhan, penjagaan, perlindungan itu terhadap saudara akan semakin meningkat. Sampai di sini dulu, bisa nangkap enggak? Nah, komsel itu salah satu wadah untuk memperbesar dan meningkatkan level kerohanian kita. Yang kedua, berkat ilahi yang kedua dari sana. Semakin besar kapasitas rohani saudara, semakin tinggi level kerohanianmu, otoritasmu semakin bertambah. Ini enggak bisa dipungkiri, otomatis itu hukumnya, hukum ilahinya. Saya kasih satu contoh begini. Ketika Pak Bupati itu belum naik jadi bupati, siapa yang dengar dia ngomong? Ayo. Saudara ketemu di jalan bahkan saudara tidak hiraukan dia. Tapi ketika dia naik level jadi bupati, bahkan guratan tangannya sangat berotoritas. Paham itu? Halo? Sama seperti itu kita di hadapan Tuhan ketika kita meningkatkan level kerohanian kita. Otoritasmu, wibawamu secara ilahi akan semakin meningkat di hadapan Tuhan dan di hadapan para musuh-musuhmu. Akan semakin. Dan masih ada yang lain lagi, nanti saya sampaikan. Dan yang ketiga, prinsip yang perlu kita hidupi itu taat melakukan setiap perintah Tuhan yang datang kepada kita. Ya, tolong jangan dilupakan itu. Jadi artinya begini, enggak ada ruginya kita memperbesar kapasitas rohani kita, enggak ada ruginya kita naik level dalam hal kerohanian, karena ternyata berkat-berkat ilahi menyertainya. Ingat sekali lagi, perlindungan akan semakin nyata dalam kehidupan dari Tuhan, dan otoritasmu, wibawamu secara ilahi akan semakin bertambah di hadapan Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita akan akhiri. Dan saya sekaligus berdoa untuk makannya. Kami bersyukur buat fellowship malam ini. Biarlah apa yang kami lakukan di tempat ini berkenan di hati Bapa di sorga. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang tergabung di dalam komunitas ini. Dan kami berdoa supaya ke depan jemaat-Mu semua mau tergabung dalam komunitas ini, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama. Kapasitas rohani kami boleh semakin diperbesar. Posisi kerohanian kami naik level. Karena kami percaya ketika itu terjadi dalam kehidupan kami, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan itu akan semakin nyata bagi kami. Dan wibawa kami secara ilahi akan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati kami semua pada malam hari ini. Dan sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, anak-anak-Mu telah menyediakan berkat jasmani bagi kami. Tuhan juga menguduskannya, memberkati dengan kuasa firman-Mu, supaya ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melakukan segala kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa kami yang hidup, dan Engkau membalaskannya bagi setiap anak-anak-Mu yang berlelah menyediakannya dengan kelimpahan dari surga. Terpujilah Engkau Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang mulia, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Bapa di surga. Damai sejahtera daripada Bapa di surga, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kuat kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali mengangkat orang-orang kudusnya, gerejanya, yaitu saudara dan saya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan yang bertugas untuk konsumsi langsung saja beroperasi supaya tidak terlalu malam karena di umur 8:30. Mungkin Ketua Panitia Natal Bu Iria ke depan sebentar. Biar langsung ngomong dulu, bubarkan, biar resmi nih.
ketok mic. Silakan Bu Ria, langsung aja nyatakan bubarkan ketok palu. Malam hari ini saya panitia Natal GBI Putu Sibau membubarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Malam hari ini kita akan mengadakan pembubaran panitia Natal tahun 2022. Pada malam hari ini saya mewakili panitia akan membubarkan panitia Natal 2022 untuk malam dalam nama Tuhan Yesus panitia Natal 2022 dibubarkan. Baik, silakan. Udah ya, udah didoakan, silakan.